Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saat ini adalah materi anak kelas 4. Kelas 4 tema 9 untuk IPS ya. Untuk tema 9 yang IPA kemarin sudah beres, sekarang tema 9 yang IPS. IPS kita berada di video yang ke-1. Ini kalian silahkan buka dari buku bimbel ya, dari buku yang biru. Kalian keluarkan buku My Bimbelnya. Kemudian kalian cari rangkuman tema 9 ilmu pengetahuan sosial yang IPS. Ibu akan bahas ya. Nah, pembahasannya itu mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan. Nah, manusia itu dan lingkungan adalah hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan, karena lingkungan itu adalah tempat di mana manusia itu tinggal. Keduanya itu akan saling mempengaruhi. Lingkungan akan mempengaruhi pada manusia, begitu juga sebaliknya, manusia pun akan mempengaruhi pada lingkungan. Nah, manusia sebetulnya sangat memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Juga untuk mencapai kesejahteraan. Nah, lingkungan menyediakan kebutuhan manusia, kebutuhan apapun dalam melangsungkan proses kelangsungan hidupnya. Ya, jadi semuanya berasal dari lingkungan, seperti itu. Nah, sekarang upaya yang harus dilakukan untuk manusia agar dapat menjaga lingkungan, karena ternyata manusia itu sangat membutuhkan lingkungan, adalah yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan secara bijaksana. Yang terbarukan saja harus dimanfaatkan secara bijaksana, apalagi yang tidak bisa terbarukan ya. Yang tak terbarukan, yang terbarukan itu artinya yang bisa diperbaharui. Nah, kalau yang tidak terbarukan berarti yang tidak diperbaharui, yang tidak bisa diperbarui atau yang akan habis. Yang tidak akan habis aja harus dipergunakan secara bijaksana, apalagi yang sumber daya alam yang tidak terbarukan. Menjaga habitat binatang liar. Binatang liar itu habitatnya misalnya di hutan ya. Nah, itu harus dijaga, harus dilestarikan habitatnya berupa hutan tersebut ya, karena mau tidak mau kita manusia sangat membutuhkan hutan. Kemudian harus menghemat pemakaian sumber daya alam yang tidak terbarukan, menanami kembali lahan yang kritis atau hutan yang gundul, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelestarian lingkungannya ya. Nah, kondisi geografis di Indonesia ya. Sebelumnya kondisi geografis itu adalah keadaan muka bumi, ini bukan kegiatan. Keadaan muka bumi berdasarkan letak, iklim, relief, jenis tanah, dan sumber daya alamnya. Nah, berdasarkan reliefnya itu wilayah Indonesia atau berdasarkan kondisi geografisnya dulu, wilayah Indonesia itu memiliki keanekaragaman ya. Nah, keanekaragamannya ini bisa dilihat dari berdasarkan reliefnya, kemudian bisa berdasarkan ketinggian, berdasarkan letak, berdasarkan iklim, jenis dan juga jenis tanah. Apa itu relief? Ya, relief itu adalah keadaan alam Indonesia. Relief itu adalah keadaan alam Indonesia. Nah, keadaan alam Indonesia ini, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, terdapat banyak pulau, kemudian dikelilingi
dikelilingi wilayah perairan gitu ya. Jadi intinya seperti ini. Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan 2/3 bagiannya dari negara Indonesia adalah wilayah perairan. Sepertiganya adalah daratan. Nah, daratan itu terdiri dari beberapa. Terdiri dari beberapa. Jadi di darat itu terdapat pegunungan gitu ya. Terdapat pulau. Nah, terdapat lembah. Nah, itu disebut sebagai daratan. Kemudian juga terdiri dari wilayah perairan. Nah, selain itu juga wilayah Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung berapi. Itu adalah ciri berdasarkan relief keadaan alam Indonesia. Gitu. Nah, kalau berdasarkan ketinggian, ini itu Indonesia itu terdiri dari wilayah pantai. Wilayah pantai itu adalah 0 di atas permukaan air laut. Kemudian ada yang disebut sebagai dataran rendah. Dataran rendah itu di bawah 600 meter di atas permukaan laut ya. Jadi letaknya itu 0 sampai 600 di atas permukaan air laut meter ya, itu disebut sebagai dataran rendah. Kemudian ada yang disebut sebagai dataran tinggi. Dataran tinggi itu lebih dari 600 meter ketinggiannya di atas permukaan laut, seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu di atas 500 meter di atas permukaan air laut, seperti itu ya untuk wilayah Indonesia berdasarkan ketinggian. Kalau berdasarkan letak, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan juga di antara dua samudra, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, gitu. Nah, apabila di kondisi geografis ini dikategorikan berdasarkan iklim di Indonesia itu dikenal 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Kita tulis ya. Iklim tropis. Kalian juga coba dicatat di buku kalian masing-masing ya. Iklim musim dan iklim laut. Iklim tropis itu juga dialami oleh negara-negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Nah, iklim tropis ini adalah panas dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Untuk iklim tropis. Bagaimana untuk iklim musim? Iklim musim itu terjadi karena adanya angin musim barat dan ada angin musim timur. Jadi ada angin musim barat dan ada angin musim timur. Akibatnya di Indonesia juga terdapat yang disebut sebagai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujannya terjadi pada bulan Oktober sampai April biasanya, sedangkan musim kemaraunya terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Ya, untuk yang iklim. Jadi iklim musim ini yang menyebabkan terjadinya 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim panas. Kemudian ada iklim laut. Karena 70%-nya wilayah Indonesia berupa perairan, maka ciri dari iklim laut antara lain
udaranya sering berawan. Kenapa udara sering berawan? Karena banyak air laut yang mengalami penguapan. Nah, kemudian ciri yang lain adalah basah, suhu udaranya sedang, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Iya, jadi banyak terbentuk awan karena terdapat wilayah perairan sampai 70%. Banyak terbentuk awan sehingga curah hujan pun menjadi cukup tinggi. Itu untuk wilayah iklim laut di Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti kalau kalian kurang memahami, kalian bisa rekam ulang lagi, mengulang lagi, mendengarkan ulang, nanti dibantu oleh orang tua kalian untuk memahaminya. Nah, berdasarkan jenis tanah, tanah di Indonesia terdapat tanah gambut, kemudian terdapat tanah mergel, ada juga tanah kapur, ada tanah endapan, ini sebenarnya ada banyak ya, ada tanah humus, ada tanah vulkanis, dan masih ada jenis tanah yang lainnya. Jadi ada tanah gambut, tanah mergel, tanah kapur, tanah endapan, tanah humus, tanah vulkanis. Jadi kalian tidak perlu tahu semua tanah karena masih kelas 4 SD juga ya, tapi materinya memang cukup banyak di sini ya. Jadi yang paling harus yang kalian sih biasanya ini aja gitu ya. Lalu selanjutnya, kondisi geografis suatu wilayah berpengaruh terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut. Semua sumber daya alam tersebut berpengaruh terhadap kegiatan penduduknya. Nah, maksud dari sini adalah di mana tempat kita tinggal itu pasti memiliki wilayah geografis yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini yang juga menyebabkan kegiatan penduduknya itu beragam pula. Contohnya, orang yang hidup di daerah pesisir pantai biasanya kegiatannya adalah melaut, penambak garam, misalnya ya. Nah, untuk yang hidup di daerah dataran tinggi seperti pegunungan itu mereka kegiatannya lebih banyak ke berkebun dan bercocok tanam atau beternak misalnya. Nah, itu adalah perbedaan karena perbedaan kegiatan penduduk karena adanya kondisi geografis yang berbeda-beda. Untuk jelasnya kita buat pada tabel ini ya. Nah, untuk kegiatan penduduk masyarakat daerah pesisir, kegiatan penduduknya biasanya adalah melaut, menangkap ikan, menambak garam. Kalau masyarakat daerah yang tinggalnya di dataran rendah, di daerah dataran rendah, itu biasanya pertanian, kemudian selain pertanian juga perdagangan, kemudian misalnya industri bisa juga. Masyarakat daerah dataran tinggi, kalau di daerah dataran tinggi tadi ibu bilang perkebunan, kemudian atau bercocok tanam ya, bercocok tanam. Masyarakat daerah sekitar sungai ya biasanya dia juga sama, menambak ikan tawar berarti ya, karena ada di wilayah sungai. Nah, untuk di masyarakat sekitar sabana, ibu harus jelaskan dulu apa itu yang disebut sebagai sabana.
Sabana itu adalah hamparan padang rumput yang sangat luas. Nah, karena dia adalah sabana itu adalah hamparan padang rumput yang sangat luas, hingga kegiatan yang paling cocok di daerah sekitar sabana ini adalah peternakan, di mana pakan untuk binatang ternak tersebut diperoleh dengan mudah, ya, sebab terdiri dari padang rumput yang sangat luas. Seperti itu ya. Nah, itu adalah video yang pertama yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita masuk ke video yang selanjutnya.